Salam, umat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa kembali, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita punya waktu untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Engkau baik bagi kami dalam setiap situasi, keadaan. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami hari ini ke dalam kasih karunia Allah. Engkau memberkati waktu kami, memberkati saat kami memuji dan mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Believe in
Selamat sore Bapak Ibu, senang kita bisa kembali juga merenungkan firman hari ini. Hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah tentang rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Kita mau belajar bagaimana dari perjalanan bangsa Israel, yaitu pada zaman Yeremia. Kita tahu Yeremia adalah hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang Tuhan pakai kira-kira beberapa saat sebelum bangsa Israel diserbu atau diserang oleh bangsa Babel. Jadi Yeremia bernubuat sebelum itu terjadi. Dia katakan bahwa bangsa Israel akan diserang oleh bangsa Babel. Tapi nubuatan dari Yeremia ini tidak dipercaya oleh raja-raja. Bahkan pemimpin bangsa Israel waktu itu menawan, memenjarakan Yeremia. Tapi pada akhirnya kita tahu bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel. Dan pada saat itu terjadi, Yeremia masih ada. Yeremia menyaksikan bagaimana bangsa itu ditaklukkan dan ditawan dan diangkat, dibawa ke tanah Babel. Sementara Yeremia sendiri diizinkan untuk tinggal di tanah Israel. Dia tinggal di sana bersama beberapa orang yang tua, yang sakit, dan orang miskin. Nah, peristiwa pembuangan di Babel sendiri bagi bangsa Israel adalah puncak dari konsekuensi mereka atas ketidaktaatan mereka atau kegagalan mereka memenuhi perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Kita tahu jauh sebelumnya bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan melalui Musa. Kita bisa membacanya di Ulangan 28, 29 dan 30. Di sana dijelaskan, dikatakan bagaimana mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan atau kita sebut sekarang dengan perjanjian yang lama. Nah, dalam perjanjian ini itu terkandung berkat-berkat dan juga konsekuensinya kalau mereka tidak taat atau gagal memenuhi tuntutan perjanjian itu. Salah satunya kalau mereka setia, mereka diberkati di kota, di ladang, dimanapun mereka berada, mereka diberkati, mereka akan bertambah banyak. Itu berkat yang terkandung di dalam perjanjian itu. Dan sebaliknya, konsekuensi dari perjanjian itu kalau mereka gagal, mereka mengalami banyak hal. Kegagalan panen, mereka diserang, mereka akan diserbu. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap di Ulangan 28, 29 dan 30. Dan puncaknya adalah mereka akan ditawan, dibawa ke bangsa-bangsa. Dan dalam hal ini kita tahu mereka ditaklukkan dan dibawa ke Babel. Nah, tapi di situ juga Tuhan katakan maka kalau itu terjadi, Tuhan akan memulihkan mereka. Bayangin, ini terjadi ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, kita kembali ke kisah Yeremia lagi. Nah, di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel, mereka dibawa ke negeri yang jauh dari tanah leluhur mereka, tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Itu jauh, saudara. Kalau kita mau tahu gambaran sedikit seberapa jauhnya tanah Israel dan tanah Babel, di kitab Ezra kita bisa melihat bagaimana perjalanan Ezra pulang dari Babel ke Yerusalem. Dia menggunakan fasilitas kerajaan, berangkat naik kereta. Mereka berangkat bulan 1 dan tibanya di Yerusalem itu bulan 5. Jadi kira-kira 4 bulanan perjalanan. Itu rombongan kecil, saudara, dan pakai fasilitas dari kerajaan. Bayangkan kalau satu bangsa di bawah ada anak kecil dan orang tua, orang-orang besar dengan jumlah yang besar. Saya nggak tahu berapa lamanya mereka dalam perjalanan itu. Nah, di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang hidup dalam pembuangan dan tentunya kondisi sulit karena mereka sebagai orang asing di sana, sebagai tawanan perang, Yeremia yang pada saat itu diizinkan tinggal di Yerusalem, Yeremia mengirim surat-surat atau pernyataan Tuhan
kepada bangsa yang dibuang atau bangsa Israel yang diangkut sebagai tawanan di tanah Babel. Banyak ayat-ayat menguatkan, misalnya Yeremia katakan, oke, kamu akan lama di sana, jangan berpikir cepat, silahkan bangun rumah, silahkan menikah di sana, beranak di sana supaya engkau tidak punah, kira-kira begitu pernyataannya. Dan bahkan dia katakan 70 tahun lagi engkau ada di sana, kira-kira begitu. Dan yang terkenal dari pernyataan Yeremia, tentu kita semua tahu bahwa di Yeremia 29 ayat 11 Yeremia katakan seperti ini. Ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, firman ini diberikan pada saat bangsa Israel tentunya dalam kondisi sulit dan depresi, dalam kegelapan, bahkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka dalam penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan tahu rancangannya. Jadi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sekalipun bangsa ini memberontak, mereka menjalani konsekuensi dari apa yang mereka lakukan karena ketidaktaatan mereka, Tuhan itu tetap peduli kepada mereka, kepada bangsa yang memberontak. Bangsa Israel waktu itu tidak tahu rancangan Tuhan, tapi Tuhan menyampaikan Tuhan punya rencana. Melalui situasi yang sulit, Tuhan berdaulat dan Dia menyatakan bahwa segala sesuatu dalam kendalinya, dalam kontrolnya, dalam rancangannya. Nah, Bapak Ibu, pada saat bangsa Israel diserang, kira-kira bangsa Israel itu terbagi dalam 4 bagian, kira-kira begini. Sebagiannya mati, sebagian lagi ditawan di Babel, sebagian lagi terserah ke bangsa-bangsa, sebagian kecil yaitu orang tua, orang sakit, orang miskin, itu tinggal di tanah Israel, plus Yeremia tinggal di sana. Nah, di tengah bangsa-bangsa ini kita lihat, kita mau belajar dari 3 bagian yang tersisa. Kalau yang mati kan kita tidak bisa apa-apa, tapi bagaimana Tuhan tetap bekerja kepada 3 bagian bangsa Israel ini. Saat mereka di tanah pembuangan, Tuhan tetap memegang, memberkati bangsa ini. Di tanah pembuangan ini kita tahu dan mendengar cerita mengenai Daniel, bagaimana dia diselamatkan di gua singa. Kita mendengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mendengar bagaimana cerita Esther yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsanya dari kebinasaan. Dan begitu banyak lagi mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana Dia membela umatnya. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan tetap sayang kepada bangsa ini. Itu sepertiganya. Dan yang lain, di sebagian bangsa Israel yang lain adalah mereka terserak-serak, mereka tercerai-berai ke bangsa-bangsa. Mereka ke daerah-daerah sekitarnya. Mereka sebagai pengungsi. Tapi apakah Tuhan tidak peduli sama mereka? Tuhan peduli tetap sama mereka. Kalau kita menarik lebih jauh, bangsa Israel ini kita bisa mendapatkan di Kisah Para Rasul pada saat Pentakosta. Jadi bangsa Israel itu yang dari bangsa-bangsa yang lain, dari pengasingan, dari pengungsian yang tadi terserah, mereka datang ke Yerusalem pada saat Pentakosta. Dan pada saat itulah Alkitab mencatat Petrus berkhotbah tentang Kristus. Dan mereka yang datang ke Yerusalem, mereka bertobat dan mengenal Tuhan. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat di sana. Dan tentu mereka akan kembali ke tempat asal masing-masing sebagai orang percaya. Ini salah satu rancangan Tuhan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Yang kita bangsa Israel tidak tahu sebelumnya. Tapi Tuhan jauh sebelumnya, bahkan setelahnya sudah Tuhan tahu karena rancangan damai sejahtera. Nah, bagaimana dengan sisa bangsa Israel yang tinggal, yaitu orang tua, orang miskin, orang sakit yang ada di
Israel yang menjaga tanah itu. Saudara, itu dahsyatnya. Sekalipun yang tinggal di tanah Israel orang-orang tua, orang sakit, tapi tidak ada satu bangsa pun yang bisa merebut tanah Israel. Selama ditinggal 70 tahun, tanah itu tetap menjadi milik bangsa Israel. Kembali Tuhan menyatakan kedaulatan dan kuasanya, Dia menjaga bangsa itu. Baik, Bapak Ibu, di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Tuhan menyampaikan kembali melalui Nabi Yeremia bahwa Dia akan mau melakukan perjanjian yang baru. Saya bacakan Bapak Ibu buat kita. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskan di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu, kita tahu perjanjian lama bangsa Israel gagal memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Puji Tuhan, Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel dan juga dengan kita. Tuhan memeteraikan perjanjiannya dengan darahnya sendiri. Tuhan Yesus datang dan memberi kita suatu janji yang baru. Itu yang kita sebut dengan perjanjian yang baru, yang ditandai dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, bangsa Israel yang dulu tidak setia di perjanjian lama dan mereka dibawa ke pembuangan. Tapi sekalipun dalam ketidaksetiaan mereka, Tuhan tetap setia dan memberkati mereka. Saya percaya terlebih lagi kita sekarang yang memiliki perjanjian yang baru. Kita ini umat perjanjian baru. Orang yang percaya akan karya Kristus di salib. Kita percaya akan kemurahan Tuhan. Kita percaya akan anugerah Allah. Kita dijadikan umat pilihannya. Itu yang Alkitab katakan. Kita percaya kita ini umat yang dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Kalau Dia memberkati umat yang memberontak dulu, terlebih lagi kita. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Rancangannya bagi kita itu dahsyat dan ajaib. Mungkin saat ini kita tidak tahu dengan pasti. Mungkin kita melihat situasi, keadaan kita kurang baik adanya. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu punya rancangan indah bagi setiap kita. Masa depan yang penuh pengharapan, itu janji firman Tuhan. Mari kita percayai kebenaran firman Tuhan ini. Kita menjadikan ini milik kita secara personal, bahwa rancangan Tuhan atas hidupku itu indah. Karena Dia berdaulat atas waktu, Dia memegang kontrol atas setiap situasi dan keadaan, dan Dia rindu memberkati kita, karena Dia sudah mati di kayu salib. Kalau anak yang Dia kasih sendiri Dia berikan kepada kita, apalagi yang lain, saudara. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, itu sudah Tuhan sediakan di kayu salib. Dan kita tinggal mempercaya itu adalah bagian kita. Dan kita percaya bahwa masa depan kita juga Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Seluruh keluarga kita juga ada dalam rencana dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk janji-Mu atas hidup kami, bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa pemeliharaan dan anugerah-Mu atas hidup kami. Berkati firman-Mu, biar firman ini tertanam dalam hati kami. Kami menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.